ini ya kan, dengan kondisi tubuhnya, ototnya, ya kan, kesehatannya, kalau tidak dilakukan tes parameter pembinaan berjenjang dilakukan. Betul, kita butuh jangka panjang, bukan sekonyong-konyong atlet ini bisa prestasi kalau tidak ada pembinaan yang baik. Sudah saya kasih masukan, kasih saran supaya bagaimana para pengusaha-pengusaha yang masyarakat Kabupaten Cirebon. Kami ini baru sejarah bahwa KONI Kabupaten Cirebon sekarang sudah terbentuk SIPOR, Sistem Olahraga Informasi KONI, dan itu bisa diklik di web. Semua apa yang masyarakat lihat itu bisa tahu. Berapa anggarannya, untuk apa kita, sistem terbuka dan transparan pengelolaan anggaran. Pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah Kabupaten Cirebon akan bangkit sesuai dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di podcast Fajar Cirebon TV. Dan kesempatan kali ini bincang-bincang kita di podcast ini berkaitan dengan perkembangan olahraga di Kabupaten Cirebon. Dan di hadapan saya ini sudah ada orang nomor satu di olahraga ya, orang nomor satu di olahraga Kabupaten Cirebon yang saat ini menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon. Tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi nih ya. Berbicara olahraga, berbicara sepak bola, pasti identik dengan sosok yang ada di samping saya ini. Ada Sutardi Raharja, karib disapa dengan Kang Tardi Gondrong. Apa kabarnya Kang Tardi? Alhamdulillah sehat. Salam olahraga nih. Salam olahraga. Ya, salam sehat selalu Kang Tardi ya. Selalu. Kang Tardi, ini Siap. Tentang olahraga di Kabupaten Cirebon. Ya. Bagaimana dengan hasil tes parameter kemarin nih, Kang Tardi? Oh ya, alhamdulillah. Jadi KONI Kabupaten Cirebon ini sekarang beda dengan KONI-KONI kemarin, karena kita punya keseriusan untuk meraih target prestasi yang lebih baik. Makanya tahapan-tahapan ini kita lalui, termasuk salah satunya melakukan tes parameter. Itu salah satu indikator KONI Kabupaten Cirebon serius? Iya. Artinya bagaimana kita melihat para atlet ini, ya kan, dengan kondisi tubuhnya, ototnya, ya kan, kesehatannya, kalau tidak dilakukan tes parameter. Oh, tes parameter. Iya. Nah, selama ini kan belum pernah ada. Setahu saya baru 2 kali lah, dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang baru dilakukan lagi. Bahwa persiapan babak kualifikasi Porprov itu adalah harus dilakukan pengujian para atlet-atlet yang ada di Kabupaten Cirebon, anggota KONI Kabupaten Cirebon. Selain tes parameter, tentu kan ada pembinaan, Kang Tardi. Iya. Iya kan? Karena untuk mencapai prestasi itu sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada pembinaan. Betul. Tidak ada latihan yang kontinu, yang berjenjang gitu kan. Tidak ada atlet yang instan gitu kan. Betul. Iya kan? Nah, kalau tes parameter sendiri di KONI Kabupaten Cirebon, apa hasilnya kemarin itu? Jadi pembinaan berjenjang dilakukan. Betul, kita butuh jangka panjang, bukan sekonyong-konyong atlet ini bisa prestasi kalau tidak ada pembinaan yang baik. Dari hasil pembinaan para cabur-cabur baru dikemas melalui KONI dengan tes parameter kemarin. Hasilnya dari 637 atlet yang kemarin dites parameter, hari ini baru keluar. Oh, hari ini? Ya, tapi hasilnya saya belum tahu. Tapi hari ini insya Allah mungkin atau sore hasil daripada tes parameter itu baru keluar. Ya. Jadi pembinaan itu memang sangat penting, dan kami tekankan kepada semua cabur bahwa pembinaan terutama warga Kabupaten Cirebon yang diutamakan, prioritas. Tidak boleh daerah-daerah lain. Oke, itu kan tes parameter ya. Ya, kalau tentang Porkap sendiri, Pekan Olahraga Kabupaten. Ya, yang kedua, untuk menjaring persiapan babak kualifikasi Porda, kita harus juga diadakan Pekan Olahraga Kabupaten. Ya, Porkap ya. Porkap. Nah, Porkap ini juga sebagai bahan acuan, ya kan? Karena selama ini 12 tahun yang lalu baru diadakan lagi bahwa Porkap ini digelar. Kemarin-kemarin tidak pernah digelar. Artinya untuk tes parameternya bahwa kita melakukan target prestasi itu ya harus kita lakukan Porkapnya kan gitu. Ini semua cabang olahraga. Porkap ini kan berarti multi event ya. Iya, ya multi event ya. Ya. Nah, ini di 40 kecamatan nanti diharapkan semua bisa mengirimkan atletnya. Iya, jadi dari 40
2 cabang olahraga dan tambahan 2 yang baru, cabur yang baru, 44 cabang olahraga yang mengikuti babak Porkab itu ada 16 cabang olahraga yang ada di kecamatan masing-masing, dan kita melibatkan 40 kecamatan karena kita antar kecamatan. Jadi daerah-daerah kecamatan mana yang mempunyai caburnya, mempunyai atlet, nah kita ikutkan untuk menjadi peserta Porkab. Peserta Gitu. Porkab ya. Tentu Porda itu ngambilnya dari Porkab itu. Iya, jadi kita ngambilnya dari Porkab, dari pembinaan, dari tes parameter, dari Porkab. Nah, dari Porkab ini nanti akan kita prioritaskan untuk masuk di BK, babak kualifikasi. Itu kira-kira. Oke, dan ini 12 tahun yang lalu ya, 10 Ya, tahun yang lalu. sudah lama 10 sekali. tahun lebih ya. Lebih, Porkab itu Ya. digelar, kemudian ke sini tidak ada. Tidak. Coba dihidupkan kembali. Iya, Oleh ketua KONI-nya Kang Sutardi Raharja ini. ya. Coba dihidupkan kembali. Itu tujuannya apa gitu, Kang? Ya, Dengan adanya multi event di Porkab itu. tujuannya ya kita bisa melihat dan mengukur. Ya, jadi sebelum kita masuk babak kualifikasi Porprov, harus di Porkabnya digelar dulu. Di Porkab ini seperti apa atlet kesiapan kita setelah dites parameter kemarin? Apakah semakin kencang, apa semakin kendor? Nanti kita bisa lihat. Nah, itu jadi kita nanti bisa memilah dan memilih dari hasil Porkab, nanti diprioritaskan untuk babak kualifikasi di Porprov di 2025. Oke, dan tentunya kan memiliki target juga ya, Ya, di pasti. pekan olahraga Porda itu kan, Iya. di Porda itu. Dan pembinaan ini kan sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada anggaran untuk mensupport itu. Betul. Bagaimana dan anggaran, Kang Tardi? Ya, alhamdulillah tahun Support dari pemerintah kabupaten sendiri gitu. ya, alhamdulillah di tahun ini kita dibantu oleh pemerintah daerah sebesar 5 miliar. Ya, masih tetap di angka 5 miliar. Tahun kemarin juga 5 miliar. Tapi kebetulan kita masih masa transisi ya. Jadi kita sisa anggaran kemarin itu tinggal 900 juta kepemimpinan kami. Nah, tahun ini kita full 5 miliar. Uang 5 miliar ini kita kelola untuk bantuan stimulan cabur. Setiap cabur ya? Ya, setiap cabur itu 900 juta. Terus juga untuk persiapan Porkab besok 900 juta. Untuk kepentingan kesekretariatan, honor, gaji para pengurus itu sekitar 1,2 miliar. Ditambah lagi kita baru tahun ini Mas, artinya kami mempunyai kepedulian terhadap para atlet dan pelatih ya. Karena Maksudnya kepedulian apa gitu? ya, Ke atlet dan pelatih itu perhatian atau bagaimana? jadi kami tahu bagaimana perjuangan para atlet dan pelatih ini untuk mencari prestasi. Jadi kami menyisihkan anggaran dari 5 miliar ini, kita menggaji, bukan menggaji, kalau menggaji mah mungkin ini ya. Ya. Tapi minimal anak-anak itu tiap bulan dapat uang penghargaan lah dari kami, dari KONI. Ada apresiasi lah Ada ya. apresiasi. Nah, tahun ini bulan Juli mulai sudah menggelontorkan 88 pelatih sebesar 400.000 per bulan dikali 1 tahun. Ya pokoknya ada perhatian Ada dari perhatian. KONI lah ya. Ya. Terus juga untuk para atlet 30 atlet kemarin yang berprestasi itu 500.000 selama 1 tahun. Oh, Tiap setiap tahun bulan. nanti kita. Ya, Tapi dimulai dari bulan ini, bulan Juli sudah mulai menerima honor Dan untuk penghargaan. kalau dihitung-hitung memang kalau dikalkulasi tetap ya dirasa kurang ya anggaran Iya. 5 miliar itu ya. Ya, jadi kalau berbicara kurang pasti, ideal belum. Idealnya paling tidak 20 miliar. Karena uang 5 miliar besar angkanya, tapi giliran dibagi ke semua sektor kecil. Contoh kecil umpamanya untuk cabur 900 juta, kelihatan besar kan? Tapi giliran dibagi antara dari mulai 10 juta, 5 juta, 20 juta, yang terbesar sampai 78 juta. Lah artinya kita tidak pernah maksimal. Paling tidak 1 tahun dalam rangka pembinaan atlet itu paling tidak 100 juta. Yang dilakukan KONI itu kan tetap ya dirasa kurang lah ya, kurang Ya. maksimal lah ya. Tapi Yang dilakukan oleh KONI terobosannya apa, Kang Tardi? Terobosan tetap kita lakukan dengan teman-teman pengurus KONI, ada di situ bidang usaha dan dana. Nah, bidang usaha dan dana ini juga sudah saya kasih masukan, kasih saran supaya bagaimana para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Cirebon ini punya kepedulian lah terhadap para atlet-atlet yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan momentumnya di sini nanti di Porkab. Nah,
Kita pengen tahu. Itu nanti akan digelar di mana kantor di? Titiknya nanti dibagi 2 wilayah, timur dan barat. Sentralnya nanti pembukaan tanggal 21 Agustus di Stadion Ranggajati. Itu ya. Ya. Tapi akan digelar di 2 titik. 2 titik. Ya, timur dan barat karena keinginan Pak PJ supaya lebih kepada memberdayakan masyarakat setempat dari UMKM-nya, terus masyarakatnya gitu kan, supaya tahu bahwa di Kabupaten Cirebon ini ternyata ada pembinaan Porkap. Itu rencana di barat di mana, timur di mana gitu kan? Rencana di barat, rencana di Plumbon yang baru kita siapkan, terus di wilayah timurnya di Sindang Laut. Oh, rencananya. Ya, di Kecamatan Sindang Laut di situ. Jadi ada beberapa cabur yang digelar di wilayah barat dan cabur di wilayah timur. Iya, betul. Nanti dibagi grup. Jadi kalau mama kayak PSSI kan banyak tuh. Umumnya ada 40 kecamatan, ada semua. Kita bagi grup. Grup A, grup B, nanti diambil nanti 4 besar. Nah, 4 besar ini nanti masuk kepada 8 besar di Ranggajati nantinya. Jadi 8 besarnya nanti masuk ke sumber. Gitu. Oke, Kang Tardi. Yang dibanggakan dari Kabupaten Cirebon itu cabang olahraga apa sih sebetulnya? Yang paling banyak medali meraih emas adalah perbakin. Oh, menembak. Menembak, ya itu salah satu cabur unggulan di Kabupaten Cirebon. Ladang inilah ya, ladang medali emas. Ladang medali emas ya luar biasa, tidak pernah surut ya. Bahkan ada atletnya yang masuk ke nasional. Nasional, betul. Bahkan membela Indonesia kan. Membela Indonesia ini sangat luar biasa. Walaupun diambil oleh Bogor. Iya. Ya itu kembali lagi kita kenapa atlet-atlet kita pada lari ke daerah-daerah lain karena memang daerah-daerah lain itu menjanjikan masa depan atlet. Masa depan, nah, pekerjaannya, masa depannya. Ya. Nah itu yang kami lakukan. Makanya kemarin saya ngobrol sama Pak PJ, Pak Bupati bahwa sekecil apapun kita melalui pemerintah daerah ini, kebetulan pemerintah daerah melalui KONI akan menyalurkan anggaran itu sebagai bentuk penghargaan para pejuang olahraga dengan sistem tadi. Baru kemampuan sebulan 500.000 untuk atlet. Mungkin nanti tahun depan kita akan ada di angka 1 juta untuk atlet. Terus kita terus selama 1 tahun. Bila perlu nanti dengan adanya kita nanti menjaring para pengusaha ada kemauan, ya kan minimal anak-anak UMR lah. Ya, 1 atlet digaji UMR lah perusahaan. Masa nggak mampu kan gitu. Terobosan kita lakukan, Mas. Ini apakah tidak telat Kang Tardi dibandingkan daerah-daerah yang lain yang melakukan seperti itu kan? Itu dalam tanda petik itu mengikat atlet itu kan? Iya, betul. Ya kan? Ya. Dan itu perasaan memiliki juga untuk daerahnya. Iya. Dan ini baru di era kepengurusan Kang Sutardi Raharja melakukan ini. Apa ini tidak telat, tidak terlambat Kang? Ya, sebetulnya tidak ada kata terlambat bagi kami. Ya, karena kami baru mau 1 tahun nih jadi ketua KONI. Tapi kita konsep programnya kita sudah terus rutin dan jalan program ini. Minimal kita ada niatan itu tadi. Niatan bagaimana kita mengikat para atlet pelatih supaya tidak kemana-mana. Walaupun besarnya kita jauh lah daripada yang lain gitu kan. Tapi setidaknya ada apresiasi. Ya, bentuk penghargaan itu tadi. Ada perhatian. Perhatian dari kami ya, betul. Oke. Dan itu tadi ya, yang diandalkan adalah menembak. Kalau menembak sendiri pembinaannya seperti apa Kang tadi? Pembinaannya saya lihat rutin, ya rutinitas pembinaannya luar biasa. Dan ada kebetulan Pak Ali Masar juga sebagai pengurus KONI juga, dan dia sangat getol di Perbakin luar biasa dengan pelatihnya. Yang rutinitas untuk latihannya juga rutin, makanya prestasi tidak pernah surut dibanding cabur-cabur lain karena memang sarananya tidak ada. Kendalanya di situ, Mas. Kalau olahraga terukur ya, kalau itu kan olahraga terukur. Nah, kalau olahraga yang menjadi ladang medali kayak atletik itu bagaimana Kabupaten Cirebon, Kang? Ya, jadi cabur-cabur lain juga banyak medali, banyak potensi ya untuk meraih medali. Contoh, mama kayak renang, selam. Renang sekarang diganti akuatik. Nah, terus juga silat, karate, gulat, juga terus juga dari biliar juga itu banyak sebenarnya medali ya. Cuma di sini kan kita kendalanya sarana itu, Mas. Oh, sarananya itu yang selama ini tidak pernah maksimal untuk berlatih. Umpama contoh cabur-cabur karate atau silat hanya satu gor rebutan. Jangan berbagai macam manusia di situ kan. Ada masyarakat, ada Karang Taruna, ada desa, ada segala-gala. Jadi tidak pernah maksimal. Nah ini yang kita dorong kepada pemerintah daerah supaya bagaimana kita
kepemimpinan kami selaku Ketua KONI, tiap tahun itu ada sarana olahraga yang dibangun untuk skala nasional. Kang Tardi, kalau kita melihat tetangga kabupaten, ada yang bilang kita ini iri dengan sarana prasarana karena sarana prasarana juga itu bisa menunjang untuk prestasi kan? Betul. Ya sekali. seperti Ciamis dengan lintasan atletiknya luar biasa kan? Luar biasa. Nah sebetulnya kita iri dan Kabupaten Cirebon memiliki itu. Paling kita hanya di kampus ITB katanya ada lintasan yang memadai lah ya. Iya, betul. Dan Kang Tardi, rencana Anda nih sebagai ketua KONI Kabupaten Cirebon ke depan, tentu Anda bukan punya itu ya, rencana strategis Renstra ya. Iya, itu apa gitu Kang Tardi? Jadi minimal ada jejak yang ditinggalkan Kang Tardi lah ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai program, mempunyai Restra, minimal setiap tahun itu ada sarana olahraga yang dibangun. Kuncinya itu keberhasilan pembinaan bisa sampai atlet prestasi itu dari situ, dari sarananya memadai, pembinaannya rutinitas jalan, ya kan, kepedulian daripada pemerintah daerahnya juga jalan. Insya Allah. Jadi selama ini hanya satu cabang olahraga perbakin yang sudah presentatif, makanya prestasinya sangat luar biasa di Kabupaten Cirebon. Berbanding lurus gitu berbanding lurus. Sarana yang memadai dengan prestasi itu kan. Kalau memang atletik, atletik juga banyak ya medali apa peluang-peluang emasnya nih. Nah apalagi sekarang kan Erna sudah lawan-lawan Erna kan sekarang sudah nanti di Porprov ini tidak main. Artinya Erna ini bisa jadi peraih medali emas nanti di Porprov nanti. Peluangnya di situ. Cuma kan ya itu tadi latihannya itu yang tidak pernah maksimal karena sarananya itu kadang-kadang rebutan Mas. Ya dengan yang lain gitu. Sama cabur-cabur yang lain juga seperti itu. Ya di situ makanya kami mempunyai target ke depan bahwa Kabupaten Cirebon harus bisa melihat daerah-daerah lain, ya kan? Ya kayak tadi disampaikan daerah Ciamis, Tasik yang begitu pegunungan tapi sarana luar biasa. Luar biasa. Nah itu yang kami harapkan pada pemerintah daerah. Yuk kita bangun sama-sama lah untuk kepentingan atlet ini. Gitu ya. Dan Kang Tardi, pembinaan yang berjenjang itu kan tidak memungkiri juga menghasilkan atlet yang berprestasi juga gitu. Betul. Ya. Oke, dan konsep pembinaan macam apa yang dilakukan KONI terhadap cabur-cabur yang tadi dinilai ini merupakan andalan Kabupaten Cirebon, Kang Tardi? Ya, kita tetap memonitor, mengarahkan kepada semua cabur bahwa pembinaan ini harus dimaksimalkan, rutinitasnya dimaksimalkan karena pentingnya pembinaan itu bukan sehari dua hari tapi memakan waktu yang lama. Tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan, betul. Nah, itu kebetulan kita selalu ini nih, mulai bulan depan kita sudah mulai monitoring nih terhadap cabur-cabur di mana latihannya hari apa itu kita akan monitoring sejauh mana mereka melakukan pembinaan terhadap atlet. Itu kita pengawasannya insya Allah akan lebih ketat lagi karena kita punya target itu tadi, target 15 besar itu tadi di Pekan Olahraga Provinsi ini. Ada target berarti ya? Iya, ada target yang kita capai karena 15 besar. 15 besar. Oke Kang Tardi, ini pertanyaan saya yang terakhir ke Kang Tardi ya. Kalau ini kan diharapkan tidak ada migrasi atlet lah ya ke daerah lain. Nah, di samping dengan cara yang tadi, itu cara apa lagi Kang Tardi? Kang Tardi kan tadi memiliki program tiap bulan itu ada perhatian dan itu tiada lain adalah dalam tanda kutip itu adalah mengikat gitu. Dan ada perasaan memiliki untuk Kabupaten Cirebon. Apa gitu Kang Tardi? Dengan cara apa lagi Kang Tardi? Kebetulan kita lagi mempersiapkan BINSUS ya, bimbingan khusus, jadi binaan khusus. Nah ini kita punya target 15 besar itu tentunya kita harus diukur berapa emas, paling tidak 25 emas, minimal dari BINSUS ini. Dan itu kan harus terukur. Oh iya, jadi kita mencari peluang-peluang cabur yang terukur, ya kan? Nah itu dari situ nanti kita ada beberapa cabur, ada beberapa atlet nanti yang akan dibina khusus, disembunyikan lah bahasanya, ya untuk celengan. Kang Tardi, sayang sekali waktu kita terbatas di podcast ini. Kang Tardi, sebelum saya tutup, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah, untuk atlet, untuk cabur, silakan Kang Tardi. Ya terima kasih Mas. Mari kita bangun bersama, berjuang bersama dalam rangka
mengembangkan olahraga Kabupaten Cirebon ini yang lebih baik. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah henti-hentinya membantu KONI dalam rangka pengembangan olahraga, membina olahraga di Kabupaten Cirebon ini dengan baik. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, mangga masyarakat Kabupaten Cirebon, kami ini baru sejarah bahwa KONI Kabupaten Cirebon sekarang sudah terbentuk SIPOR, Sistem Olahraga Informasi KONI, dan itu bisa diklik di web. Semua apa yang masyarakat lihat itu bisa tahu. Berapa anggarannya, untuk apa, kita sistem terbuka dan transparan pengelolaan anggaran. Pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah Kabupaten Cirebon akan bangkit sesuai dengan ya kami bahwa Kabupaten Cirebon bangkit, Cirebon prestasi. Itu ya. Ya. Oke, terima kasih nih Kang Tardi sudah menyempatkan hadir di podcast ya. Siap. Sukses selalu dan salam sehat selalu Kang Tardi ya. Oke, dan sedulur Fajar Cirebon TV, demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di edisi kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi